Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Dia Atmarini, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD 5 Hadipolo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru dan berorientasi pada murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan murid untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid yang berbeda-beda. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas dengan langkah-langkah, yaitu yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran, yang kedua, melakukan pemetaan kebutuhan belajar dengan asesmen diagnostik, yaitu kognitif dan non-kognitif, berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Yang ketiga, menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi, yaitu konten, proses, dan produk. Yang keempat, menyiapkan lingkungan belajar yang membuat peserta didik untuk aktif, nyaman, dan termotivasi. Yang kelima, mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. Yang keenam, manajemen kelas efektif. Yang ketujuh, melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, melakukan refleksi terhadap praktik mengajar. Yang keempat, berbicara dengan guru sebelumnya. Yang kelima, membaca rapot murid di kelas sebelumnya. Dan yang keenam, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan murid dengan cara yang pertama, guru melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Yang kedua, guru dapat menerapkan 3 strategi diferensiasi secara tepat, yaitu konten, proses, dan produk. Pemetaan kebutuhan belajar murid dengan 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar. Guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid dalam mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Yang kedua, minat belajar. Guru memberikan pilihan kepada murid untuk belajar sesuai dengan minatnya, karena belajar sesuai minat dapat meningkatkan motivasi belajarnya. Yang ketiga, profil belajar. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien, bergantung pada gaya belajarnya, kecerdasan majemuk, atau lingkungan belajarnya. Strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten. Guru menyesuaikan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid, misalkan berdasarkan gaya belajar. Guru dapat menyediakan materi dalam bentuk tulisan, gambar, dan video. Yang kedua, diferensiasi proses. Guru perlu memvariasikan proses belajar murid sesuai dengan kesiapan belajar, minat, maupun profil belajarnya. Yang ketiga, diferensiasi produk. Guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan gaya belajarnya. Dapat berupa tulisan, diagram, video, poster, dan lain-lain. Alasan mengapa pembelajaran berdiferensiasi dapat berhasil, yaitu yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi adalah bersifat proaktif. Yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi lebih bersifat kualitatif daripada kuantitatif. Yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi berakar pada penilaian. Yang keempat, pembelajaran berdiferensiasi menggunakan beberapa pendekatan terhadap konten, proses, dan produk. Yang kelima, pembelajaran berdiferensiasi
berdiferensiasi merupakan perpaduan dari pembelajaran seluruh kelas, kelompok, dan individual. Yang keenam, pembelajaran berdiferensiasi bersifat organik dan dinamis. Peran penilaian dalam pembelajaran berdiferensiasi. Di dalam kelas, kita dapat memandang penilaian dalam 3 perspektif, yaitu yang pertama, assessment for learning, yaitu penilaian yang dilakukan selama berlangsungnya proses pembelajaran dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar, berfungsi sebagai penilaian yang berkelanjutan. Yang kedua, assessment of learning, yaitu penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai, berfungsi sebagai penilaian sumatif. Yang ketiga, assessment as learning, yaitu penilaian sebagai proses belajar dan melibatkan murid-murid secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Penilaian ini juga berfungsi sebagai penilaian formatif. Keterkaitan antar materi mulai dari modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara, 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, 1.3 Visi Guru Penggerak, 1.4 Budaya Positif, dan 2.1 Pembelajaran Berdiferensiasi dilakukan untuk menciptakan pembelajaran berpihak pada murid. Keterkaitan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun anak sesuai kodrat alam dan zaman, yang mana pembelajaran berpihak kepada murid sesuai dengan perkembangan minat, bakat, dan potensi murid. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi adalah cara yang tepat dalam mengajar murid sesuai dengan kebutuhan murid. Keterkaitan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menciptakan lingkungan belajar yang merdeka dan dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Guru dapat menerapkan nilai guru penggerak meliputi mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid, serta peran guru penggerak meliputi menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Keterkaitan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Keterkaitan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.4 Budaya Positif. Pembelajaran berdiferensiasi akan berjalan dengan baik apabila guru menerapkan budaya positif melalui kesepakatan atau keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi dalam pembelajaran. Demikian paparan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Salam guru hebat dan bahagia, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.